Selamat pagi saudara di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya kita boleh bangun dari istirahat. Dan hari ini kita akan melakukan aktivitas kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu. Kami boleh bersyukur dan hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berkata-katalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudari, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini, Matius 7 ayat 12. Firman-Nya, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, firman Tuhan ini menyatakan bahwa ini adalah bagian hukum atau aturan emas yang mengatakan bahwa ini diajarkan oleh Yesus mengubah hukum yang pasif menjadi kalimat perintah aktif dengan melakukan proaktif, berbuat baik, bukan sekedar menghindari kejahatan. Dan hal ini merupakan cakupan universal. Perintah ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya keluarga atau sahabat, termasuk musuh, orang asing, dan mereka yang menyakiti kita. Hormatilah orang lain dahulu jika kita ingin dihormati, dan dengarkan dengan sungguh jika kita mau didengarkan. Ingin dimaafkan, berikan pengampunan. Dengan kaitan seluruh kehendak Allah, Yesus menegaskan bahwa prinsip ini adalah hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang berarti menggenapi kasih. Prinsip ini merangkum perintah utama Allah mengasihi Tuhan dan sesama. Dengan aktif berbuat baik, kita menghidupi esensi seluruh kitab suci. Dan ini melampaui legalisme Yahudi pada saat itu. Bagi orang Farisi, taat berarti menaati kelarangan, jangan mencuri, jangan berdusta. Yesus mengajarkan bahwa ketaatan sejati adalah memberi lebih dari yang diminta, seperti memberi pipi kiri ketika ditampar pipi kanan. Namun ada tantangan dalam penerapannya. Seringkali kita berbuat baik tetapi diam-diam mengharapkan balasan. Ketika harapan tak terpenuhi, muncul kekecewaan dan kepahitan. Yesus mengingatkan, kasih sejati tidak bergantung kepada respons manusia, melainkan pada keputusan untuk meneladani Yesus. Dan mengasihi seperti ini mustahil dijalani kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu menyadari bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Keyakinan pemeliharaannya membebaskan kita dari kecemasan sehingga mampu fokus memberi tanpa takut kekurangan. Dan kita bisa meneladani apa yang Yesus lakukan. Yesus Kristus sebagai model yang tidak hanya mengajarkan prinsip ini tetapi melakukannya. Ia membasuh kaki murid, mengampuni musuh di kayu salib, dan rela mengosongkan dirinya demi manusia yang berdosa. Saudara-saudara, Yesus menggambarkan hidup dalam prinsip ini sebagai jalan sempit, meskipun jalan ini justru membebaskan. Ketika kita berhenti menuntut orang lain dan mulai memberi, beban hubungan kita akan terangkat. Untuk pemulihan seperti kita memilih mengampuni teman yang menyakiti, pengampunan melepaskan rantai kepahitan dari hati kita sendiri. Saudara, adakah orang yang perlu dengan cara yang baru kita perlakukan hari ini? Dan bagaimana kebenaran Allah Bapa mengubah cara kita memberi kepada orang lain? Pada hari ini, lakukanlah apa yang Yesus perintahkan untuk orang lain yang kita temui. Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu, firman-Mu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Dan ini adalah sebagai wujud iman
dan ketaatan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi orang lain, bukan karena mereka baik, tapi karena Engkau Tuhan, sumber kasih kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin.